Musim kemarau telah mengakibatkan sejumlah wilayah di Indonesia mengalami krisis air bersih hingga kebakaran lahan dan hutan. Bagaimana dampak musim kemarau di Provinsi Banten? Telah bergabung bersama kami Sekretaris BPBD Provinsi Banten, Heri Yulianto. Terima kasih Pak Heri sudah bergabung bersama Jopos TV. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Heri, sejumlah wilayah telah mengalami krisis air bersih akibat datangnya musim kemarau. Sejauh ini di Banten, apa sudah ada beberapa banyak wilayah yang melaporkan kekeringan dan krisis air bersih? Kabupaten kota yang paling parah terdampak kekeringan di mana, Pak Heri? Baik, terima kasih. Selamat sore, Mbak. Berdasarkan data yang masuk di Pusat Pengendalian Operasi di BPBD Provinsi, ini sudah hampir merata, meliputi 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota terdiri dari 55 kecamatan total, 55 kecamatan dan 161 desa. 161 desa yang paling banyak di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang. Demikian Mbak Ratih. Ya, dibanding periode yang sama pada tahun lalu, apa ada peningkatan jumlah wilayah yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih, Pak? Dibandingkan tahun lalu, ini ada peningkatan tahun ini, tapi kita pernah mengalami yang lebih parah lagi tahun 2023. Tahun 2023 kita lebih parah lagi, tapi menurut perkiraan BMKG, El Nino, ini kan penyebabnya El Nino. El Nino sekarang nih masih tahap moderat. Jadi tadi juga saya ini baru pulang dari Rangkas, tadi Rangkas sampai dengan Tunjung Teja ini sudah ada hujan ini hari ini tadi. Oke, kemarau kerap memicu kebakaran hutan dan lahan, Pak Heri. Sejauh ini apa sudah ada laporan terkait karhutla di Banten? Terkait dengan karhutla yang masuk ke kami, alhamdulillah belum ada. Yang terjadi kemarin justru kebakaran TPA ya, TPA Jatiwaringin dan TPA yang di Rangkas Bitung gitu. Makanya kemarin Polda Banten, Pak Gubernur dan dari Korem beserta perangkat daerah terkait kita mengadakan apel siaga kemarin. Kemudian salah satunya adalah membentuk Satgas, Satgas pemantauan TPA nih, karena tempat buangan air sampah ini berpotensi terbakar. Jadi kalau untuk karhutla sendiri belum ada, paling lahan-lahan saja, lahan-lahan yang di sekitar sekitar tanah-tanah kosong itu yang terbakar. Demikian, Mbak. Ya, kemudian langkah apa yang dilakukan BPBD untuk mengantisipasi terus bertambahnya wilayah yang mengalami krisis air bersih? Terkait dengan langkah-langkah, kemarin kita sudah mendapatkan arahan dari Bapak Gubernur, yang pertama untuk jangka pendek memang kita terus-menerus memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat. Untuk jangka panjangnya, nanti berdasarkan data potensi air di beberapa daerah yang ada potensi air tanah, provinsi direncanakan akan membuat sumur bor untuk beberapa daerah-daerah ini ya, daerah-daerah yang ada potensi air tanahnya, jadi bisa satu sumur bor barangkali bisa dipakai untuk 1 atau 2 desa, gitu Mbak. Oke, BPBD memberikan bantuan berupa air bersih begitu. Nah, jika masyarakat memerlukan bantuan air bersih tersebut harus melapor kemana, Pak Heri? Dan pengajuan bantuan air bersih tersebut apakah gratis atau dipungut biaya? Silakan bisa lapor ke 117 di Pusdalop Provinsi Banten atau melalui media sosial kami, baik IG maupun Facebook ya, bisa langsung ke media sosial kami. Nanti kami akan koordinasikan karena kami juga sudah koordinasi dengan Pusdalop Kabupaten Kota. Nanti siapa yang lebih dekat, nanti siapa yang bisa membackup, silakan nanti dari Kabupaten Kota. Apabila tidak terbackup dari provinsi, kita juga didukung dengan pentahelik yang lainnya, baik dari relawan maupun dari TNI Polri, kita juga siap memberikan bantuan. Dan perlu digarisbawahi bahwa bantuan air bersih yang diberikan oleh pemerintah adalah gratis. Kami tidak memungut biaya sama sekali. Oke, baik. Terakhir, Pak Heri, apakah ada himbauan untuk masyarakat dalam menghadapi datangnya musim kemarau dan potensi krisis air bersih? Pertama, mari sama-sama kita bijak menggunakan air ya. Kita harus empati saudara-saudara kita yang kekurangan air itu. Walaupun barangkali di daerah kita masih berkelimbangan, kita bijak memanfaatkan air supaya air juga jangan langsung terbuang. Misalnya contoh kecil saja, air bekas wudhu bisa kita tampung, kemudian bisa kita buat
menyiram pohon seperti itu. Kemudian hindari aktivitas outdoor yang dirasa kurang perlu, kita hindari hidrasi tubuh kita. Kalau tidak perlu keluar, ya hindari. Kalau misalnya keluar juga diharapkan bisa memakai sunblock ya bagi masyarakat itu. Kemudian kita juga perlu berpikir ke depan bagaimana mengamankan ini, harus kita budayakan ini. Nanti pas musim penghujan, kita perlu dibudayakan bagaimana kita bisa memanen air hujan. Ini saya pikir gerakan-gerakan ini perlu kita galang lebih lanjut bagi masyarakat. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Sekretaris BPBD Provinsi Banten, Heri Yulianto. Pelaku pelecehan seksual begal bokong ditangkap polisi. Informasinya kami hadirkan usai jeda.